Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Senin 24 Maret 2025, berjudul Menghindari Lubang Busuk. Ayat intinya terdapat di dalam 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Adapun tujuan kita mempelajari renungan kesehatan sepanjang tahun 2025, bugar selamanya. Dengan topik hari ini, menghindari lubang busuk, adalah untuk memahami keterkaitan antara kesehatan fisik, mental, sosial, dan rohani dari sudut pandang tulisan yang diilhamkan. Makanya, tubuh kita adalah bait suci Roh Kudus, perlu dijaga kemurniannya agar layak bagi Tuhan. Dan fokus utama kita adalah menjalani hidup yang sehat dan berkelimpahan sesuai janji Tuhan, sebagai bagian dari pertumbuhan kerohanian kita, antara lain sebagai berikut. Pertama, bahwa menghindari lubang busuk dimulai dengan menyadari bahwa dosa kecil yang diabaikan dapat berkembang menjadi kerusakan besar dalam kehidupan rohani. Seperti gigi yang berlubang, akibat kelalaian dalam perawatan, dosa yang tampaknya kecil seperti kebohongan kecil, iri hati, atau kelalaian dalam doa akan terus membesar jika tidak segera ditangani, sehingga menghancurkan. Dosa kecil yang diabaikan adalah benih dari kejahatan yang lebih besar. Tanpa pertobatan, itu akan membawa jiwa kepada kehancuran. Kedua, bahwa menghindari lubang busuk itu membutuhkan pemeriksaan diri yang teratur untuk mencegah kerusakan rohani yang tidak disadari. Sama seperti kita memeriksa kesehatan fisik dan menjaga kebersihan tubuh, kita juga harus secara rutin memeriksa kondisi hati kita melalui introspeksi, doa, dan membaca firman Tuhan agar tidak ada dosa yang tersembunyi dan berkembang dalam kehidupan kita. Setiap hari, selidikilah hatimu di hadapan Tuhan, buka jiwamu kepadanya dalam doa sehingga dosa tidak mendapat tempat untuk berkembang. Ketiga, bahwa menghindari lubang busuk berarti menolak segala bentuk kompromi dengan dosa, sekecil apapun itu. Ketika kita mulai membiarkan dosa-dosa kecil atau menganggapnya sepele, kita sedang membuka pintu bagi pengaruh iblis untuk semakin merusak kehidupan rohani kita. Oleh sebab itu, kita harus tegas dalam menolak setiap bentuk kejahatan dan memutuskan untuk hidup dalam kebenaran. Kompromi dengan dosa, betapa kecil pun itu, adalah jalan menuju kehancuran. Tidak ada dosa yang terlalu kecil untuk dimaafkan tanpa pertobatan. Keempat, bahwa menghindari lubang busuk hanya mungkin jika kita bersandar sepenuhnya kepada kuasa Kristus, karena manusia tidak dapat mengatasi dosa dengan kekuatannya sendiri. Sama seperti seorang pasien yang membutuhkan dokter untuk menyembuhkan penyakitnya, kita membutuhkan Yesus sebagai satu-satunya pribadi yang dapat memulihkan dan menyucikan hati kita dari setiap dosa. Hanya Kristus yang memiliki kuasa untuk memulihkan jiwa yang hancur oleh dosa. Dia adalah dokter agung yang mampu menyembuhkan setiap luka hati. Kelima, bahwa menghindari lubang busuk itu membutuhkan keteguhan iman yang diperkuat melalui doa dan firman Tuhan. Karena tanpa hubungan yang erat dengan Tuhan, kita akan mudah terjatuh dalam dosa. Iblis selalu mencari cara untuk menjatuhkan kita, tetapi dengan membangun kebiasaan doa yang kuat dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita akan semakin teguh dalam kebenaran dan tidak mudah tergoda oleh dosa. Firman Tuhan adalah perisai yang melindungi kita dari serangan iblis. Doa yang sungguh-sungguh memperkuat jiwa untuk melawan setiap godaan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.